Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan. Mari kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dan teramat baik. Pagi hari ini kami mau datang dengan lapar dan haus akan Tuhan. Dan diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan, yang senantiasa mencari wajah-Nya. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Carilah wajah-Nya selalu. Terima kasih Bapa di surga. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Sekali lagi sembah Dia. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Oh, oh, oh. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan terukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selalu.
kami mau datang mencari wajah-Mu. Carilah Tuhan, maka Engkau akan hidup bersama-Mu. Kami hidup. Bangsa ini memuliakan Aku dengan mulutnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Tuhan tidak menghendaki sebuah pujian atau penyembahan yang tidak lahir dari hati, yang tidak lahir dari kerinduan, yang tidak lahir dari sikap hati yang mencari wajah Tuhan. Bapa, kami tidak mau menjadi orang-orang yang munafik, berkata kami mengasihi Engkau tapi kami tidak mengasihi Engkau. Buat kami Tuhan lebih lagi mengenal Engkau Bapa, dan kerinduan yang benar, kerinduan yang sejati, iman yang sejati, iman yang sehat di hadapan-Mu Tuhan, iman yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Jauhkan kami daripada yang jahat, ampuni kami Tuhan, sebab kami tahu Yesus sanggup mengampuni memulihkan kami. Kami yang rindu akan Engkau, terus lagi menyembah Engkau. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia.
setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menjamah kami pada pagi hari ini. Kerinduan yang timbul dari dalam hati kami yang paling dalam. Oleh karena kami rindu bersekutu dengan Tuhan yang hidup. Firman-Mu berkata, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan maka engkau akan melihat wajah-Nya dan merasakan kekuatan-Nya selalu. Bapa di surga, kami percaya akan firman-Mu. Kami hidup oleh kebenaran-Mu Tuhan. Dan orang yang mencari Tuhan, dia pasti akan menemukannya. Bapa di surga, biarlah panjang tahun 2024 kami memperbaharui penyembahan kami. Kami memperbaharui hubungan kami dengan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, dari dalam hati orang haus akan mengalir aliran-aliran air hidup itu yang memberikan kami satu pengurapan yang. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Jika kami mengangkat kedua tangan kami percaya kami diurapi. Perjumpaan dengan Engkau Tuhan, pertemuan secara pribadi dengan Engkau Tuhan, memberikan kami kekuatan yang baru. Demi nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi, sahabat BSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita. Saudara, setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan, pasti ada sukacita, saudara. Setiap kali kita merasakan kasih Tuhan, setiap kali kita merasakan urapan Tuhan, kita diangkat dari lembah kekelaman, saudara, maka kita merasakan kekuatan yang baru. Tadi pujian yang berkata itu, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu, jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Saudara, Yesus kita adalah kekasih kita. Saudara, saya mendapatkan rema pada pagi hari ini, jikalau seseorang memiliki hubungan yang sehat. Sekali lagi, jikalau seseorang memiliki hubungan keintiman yang sehat, pasti jiwanya selalu dipenuhi dengan gelora keinginan untuk bertemu. Orang yang hubungannya yang sehat, pasti dia akan mencintai pasangannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, engkau dan saya adalah calon mempelai Kristus. Ibarat kita sedang LDR, long distance relationship dengan Tuhan. Ketika Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan saudara kita menantikan saatnya kita akan diangkat untuk menjadi anak. Long distance relationship membuat kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Mau dikatakan LDR karena Tuhan di surga, kita ada di bumi. Saudara, orang yang LDR, saudara. Orang yang LDR itu, saudara, jauh di mata, dekat di hati. Tapi orang yang LDR itu, iblis bisa mengambil keuntungan dari sebuah hubungan. Tiba-tiba iblis masuk, maka hubungan ini merusak. Ada banyak hubungan long distance relationship yang kemudian berantakan di tengah jalan. Karena dia tidak lagi menjaga, mengkeep hatinya untuk satu pribadi yang dia kasihi. Tetapi dia terganggu dengan hubungan-hubungan orang ketiga yang dekat di mata dan dekat di hati. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sedang mempersiapkan dirinya untuk menjemput kita sebagai calon mempelai wanita. 5 anak darah yang bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh, sama-sama calon mempelai dari mempelai pria. Sama-sama calon mempelai, tetapi kelima-limanya dan 10 orang ini kemudian tertidur. Ketika mereka tertidur, yang 5 anak darah yang bodoh tidak ada persediaan minyak. 5 anak darah yang bijaksana itu memiliki persediaan minyak. Sehingga ketika mempelai datang, ketika mereka tertidur, sama-sama tertidur, saking capeknya menunggu. Yang 5 anak darah yang bijaksana, dia kembali menyalakan pelitanya karena punya cadangan. Saudara, ketika Tuhan ada di surga dan kita ada di bumi ini, sedang menantikan saatnya untuk perjumpaan di awan-awan surga, awan permai,
untuk diangkat. Rapture, saudara. Kita harus memiliki cadangan cinta yang cukup besar, saudara. Karena kalau orang yang long distance relationship tidak menjaga hubungannya, api cinta itu akan padam. Api cinta itu akan lenyap. Dan kemudian tidak ada lagi cinta ketika mempelai itu datang, persediaan cinta itu sudah habis. Akhirnya kita tidak bisa menjadi mempelai yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, pagi hari ini berbicara masih lagi tentang membangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan pujian penyembahanmu di hadapan Tuhan. Nah, saudara, yang saya rasakan bahwa orang yang membangun hubungan dengan Tuhan itu pasti ada kerinduan. Orang yang membangun pujian penyembahan yang menyukakan hati Tuhan pasti ada kerinduan. Yesaya berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya tapi hatinya menjauh daripadaku, karena sudah ada pihak yang ketiga yang mengintervensi sehingga hubungan itu menjadi hubungan yang tidak sehat, hubungan yang tidak benar. Kemudian calon mempelai wanita, gereja Tuhan tidak lagi merindukan mempelai prianya. Dan itu adalah ciri-ciri bahwa sebuah hubungan sedang menuju pada hal yang sakit. Jiwaku haus, haus akan cintamu. Jiwaku rindu, rindu akan cintamu. Bicara cinta yang bergelora berarti ini adalah hubungan dengan Tuhan yang sehat. Orang yang haus, orang yang rindu, dan dia mencari Tuhan, cari wajahnya selalu, cari kekuatan di dalam Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan. Ketika Israel mencari Mesir dan mengandalkan kuda-kuda di Mesir, mereka tidak lagi mencintai Tuhan. Nah, saudara yang diberkati, message pada pagi hari ini, jangan engkau mencari satu kepuasan dalam hubungan dengan satu pribadi yang bukan Tuhan. Tapi carilah satu hubungan yang memberikan kepuasan hanya di dalam Tuhan, dan orang yang merindukan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sebaliknya, orang yang tidak rindu dengan Tuhan, berarti imannya telah rusak. Hubungannya telah rusak. Mari saudara yang diberkati, kita perbaiki iman kita. Kalau engkau sudah tidak lagi mengasihi Tuhan, kalau engkau sudah tidak lagi merindukan Tuhan, ada sesuatu yang sakit di dalam kehidupan imanmu. Kita harus perbaiki dan kembali datang kepada Tuhan. Sehat di dalam iman. Apakah iman sejati itu? Saudara, bagaimana sih iman sejati itu? Dan bagaimana cara kita menguatkan iman terhadap Tuhan? Nah, bagaimana cara kita menguatkan iman terhadap Tuhan? Saudara, kita menguatkan iman kepada Tuhan kalau kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki iman yang sehat. Orang yang sehat dalam iman, pasti imannya kuat. Ya, saudara, kalau engkau dalam tubuh jasmani saudara, kalau engkau tidak sakit, tidak flu, pasti bisa beraktivitas dengan normal. Tapi kalau saudara sedang flu, sedang terganggu, tidak ada gairah untuk hidup, tidak ada gairah untuk beraktivitas, tidak ada gairah dan selera untuk makan. Orang yang sakit ciri-cirinya nggak punya selera, saudara. Nggak punya selera bangun hubungan dengan Tuhan. Timotius 4 ayat 6 firman Tuhan berkata, dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi saudara yang diberkati, seorang pelayan Kristus yang baik itu terdidik dalam soal-soal pokok iman dan dalam ajaran yang sehat. Iman yang sehat dasarnya adalah ajaran yang benar. Makanya saudara jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Ada bidat-bidat di dalam gereja yang merasa bahwa pemahaman, pandangannya itu yang paling benar. Akhirnya dia menjerumuskan umat Tuhan sehingga umat Tuhan tersesat. Miliki ajaran yang sehat. Bagaimana kita supaya memiliki iman yang sejati? Dan bagaimana supaya iman kita kuat, sehat dalam iman? Yang pertama, dasarnya harus memiliki ajaran yang sehat. Yang kedua, di dalam 2 Timotius 1 ayat 13, terdidik, yang pertama pokok-pokok iman kita dan hidup dalam ajaran yang sehat. Yang kedua, pegang yang kita dengar dari iman kita. Sebagai contoh, ajaran yang sehat dan lakukan. Saudara, jadi bukan cuma hidup dalam pokok-pokok iman, tapi lakukan itu dalam iman dan kasih. Jadi saudara, kasih itu berbicara tentang gairah, passion, ya. Kalau orang yang hubungannya sedang sakit, dia pasti gak akan punya kerinduan lagi, saudara. Amin. Jadi yang kedua, bukan cuma sekedar mendengar, tapi melakukan. Yang ketiga, kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Yang ketiga, saudara harus memang menjadi orang yang mudah ditegur, orang yang memiliki iman yang sehat. Dia berdiri dalam pokok-pokok iman yang benar, dia memegang segala sesuatu dan melakukannya adalah iman dan kasih.
Dan juga kesaksian itu benar, tegurlah mereka dengan tegas, karena ada orang-orang yang di kereta itu mereka rakus dalam kehidupan mereka dalam tanda kutip, saudara. Ya, ada keserakahan dan lain sebagainya. Tapi sifat-sifat seperti ini harus ditegur. Karena setelah kita meninggalkan manusia lama, nah kadang-kala daging itu pengen kembali kepada manusia lama. Makanya harus ditegur dengan. Jadi saudara, seseorang yang sehat, bertumbuh dengan iman, pasti mau ditegur dengan teguran yang sehat. Karena firman Tuhan berkata, kita bukan lagi kanak-kanak yang tidak dapat makan makanan keras. Tapi kita adalah orang-orang dewasa yang mampu membedakan makanan yang sehat, makanan yang keras. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sehat dalam iman, mau berdiri dalam ajaran yang sehat, mau melakukan dan mau ditegur. Pagi hari ini firman Tuhan, saya simpulkan bahwa miliki iman yang sehat dari firman Tuhan yang tadi kita sudah bacakan, khususnya dalam Titus 1 ayat 13. Titus 1 ayat 13 berkata, kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas. Orang-orang yang dewasa makan makanan keras. Orang yang imannya sehat makan makanan yang sehat. Orang yang imannya mau menjadi iman yang berdiri atas dasar ajaran yang sehat, mau hidup di dalam kedewasaan iman. Tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Orang yang sehat dalam iman memiliki prinsip-prinsip hidup Alkitabiah yang seperti itu. Dan saudara, orang yang sehat dalam iman tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, miliki iman yang sehat. Jadi saudara, kalau ada iman yang sehat, ada iman yang tidak sehat. Iman yang tidak sehat itu berdiri atas kebenaran dongeng-dongeng manusia, kebudayaan dari dasar kebiasaan. Wah, saya nggak bisa begini karena biasanya di daerah kami tidak begitu. Biasanya di daerah kami kalau cecak berbunyi itu nggak boleh keluar. Nah, saudara, berdiri atas dongeng-dongeng nenek moyang, leluhur, dan tahyul-tahyul, saudara, yang belum tentu kebenaran, itu membuat iman kita tidak sehat. Lalu ada yang berkata seperti ini, wah, kita tidak bisa jual garam kalau pada malam hari, nanti terjadi begini-begini dan lain sebagainya. Saudara, jikalau hidup kita ditentukan oleh apa kata manusia yang tidak dapat diuji kebenarannya, maka saudara, itu kita sedang ada di dalam iman dan ajaran yang tidak. Kalau saudara mau sehat, cari kebenaran. Kalau saudara mau sehat, jangan berpaling dari kebenaran. Nah, saudara, ayat 15 firman Tuhan berkata di dalam Titus 1, bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, satupun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Saudara, jikalau kita mau hidup di dalam ajaran iman yang sehat, pastikan hati nurani kita itu bersih di hadapan Tuhan. Karena begini, pentingnya memiliki sikap hati yang suci. Bagi orang suci semuanya suci, pandangan hidupnya lurus, pandangan hidupnya benar, pandangan hidupnya itu tidak jomplang dan saudara. Tapi orang yang najis, orang yang hatinya tidak lahir baru, orang yang tidak beriman, menganggap bahwa segala sesuatu ya udah kompromi aja. Ya, bahkan mereka berkata, "Ih, ngapain kamu melakukan kebenaran? Berzina itu hal yang biasa, punya cewek hal yang biasa. Jangan ikuti itu, istrimu melarang kamu keluar. Apa itu? Masa suami takut istri? Masa suami uangnya dipegang oleh istri? Ayo dong, punya kesenangan sendiri. Kita kan udah capek kerja. Makanya kalau kita main cewek itu biasa. Perempuan itu harus mengerti. Nah, saudara, orang yang memiliki filosofi yang dari dirinya sendiri, saudara, menganggap tidak ada yang baik, tidak ada yang suci. Semua orang juga sudah jatuh kok. Semua orang juga sudah memiliki cewek. Ngapain kamu nggak memiliki cewek? Dan saudara, segala sesuatu bagi orang yang suci, yang lahir baru, yang suci hatinya, akan suci. Tetapi bagi orang yang najis, orang yang tidak mau mengenal kebenaran, orang yang tidak hidup dalam kebenaran, tidak beriman, satupun tidak ada yang suci. Mereka menganggap bahwa tidak ada pengampunan dan tidak perlu minta ampun, dan menganggap bahwa pasti jatuh lagi dalam dosa karena mereka tidak pernah merasakan pengampunan itu. Dan orang-orang yang seperti itu sakit, saudara. Sakit secara rohani. Mereka tidak bisa menasihati yang baik
karena mereka juga tidak bisa melakukan yang baik, karena dari dalam diri mereka tidak ada aliran-aliran air hidup. Sebab itu firman Tuhan katakan kepada imam besar, yaitu Nikodemus, kalau seseorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, jangankan melihat kerajaan Allah. Ya, jangankan masuk, melihat saja kerajaan Allah itu tidak bisa, saudara. Suara hati itu najis. Karena Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 berkata, aku akan memberikan kamu roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan memberikan engkau hati yang taat dan menjauhkan daripadamu hati yang keras. Rohku akan diam di dalam kamu dan akan memberitahukan kamu ketetapan-ketetapan sehingga engkau dapat melakukannya. Orang yang lahir baru mampu melakukan firman dan memiliki kesucian hati karena sudah diganti hatinya. Tapi orang yang tidak mengalami lahir baru, segala sesuatu najis di hadapan Tuhan. Saudara ingin memiliki iman yang sehat, jangan peduli dengan dongeng-dongeng orang yang hidup di luar Tuhan, orang yang tidak mengenal Kristus, dan jangan berpaling dari kebenaran dan miliki hati yang suci, lahir baru dalam Tuhan. Saudara, hati-hati dengan pergaulan. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia, mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jikalau saudara tinggal di tengah-tengah orang yang belum lahir baru, jangan menjadi terbiasa dengan kelakuan mereka yang tidak memuliakan nama Tuhan. Jangan menjadi terbiasa dengan kelakuan mereka yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jangan menjadi terbiasa dengan kelakuan mereka yang membuat engkau kompromi dengan kebenaran, karena mereka tidak mengajarkan tentang kebenaran, bahkan mereka kompromi dengan kebenaran. Dan kalau engkau tidak puas di dalam Tuhan dengan ajaran iman yang sehat, engkau harusnya bisa bangkit. Tetapi kalau engkau hidup di tengah-tengah pergaulan yang buruk, engkau bisa terseret, saudara. Itu sebabnya miliki hidup dalam ajaran sehat, sama seperti yang firman Tuhan katakan tadi. Miliki ajaran yang sehat, belajar dalam pokok-pokok iman dan lakukan dalam kebenaran. Dan saudara, Matius 4 ayat 23 hingga 25, pada waktu Yesus selesai diuji padang gurun, ketika dia melewati pencobaan di padang gurun, melewati ujian dari iblis yang mau mengetes dia, kemudian setelah dari situ dia berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yesus datang untuk menyembuhkan. Bagi kita yang sakit jasmani dan rohani, Yesus datang menyembuhkan. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawa padanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Saudara, miliki iman yang sehat, hidup dalam ajaran yang sehat. Caranya bagaimana? Tadi kita sudah belajar. Hidup dalam pokok-pokok iman yang benar, lakukan kebenaran yang mau ditegur. Dan esensinya yang paling utama adalah izinkan Yesus intervensi di dalam kehidupanmu. Ketika Yesus selesai diuji pencobaan di padang gurun, kemudian dia berkeliling di seluruh Galilea. Apa yang terjadi? Dia beritakan Injil Kerajaan. Kehadiran Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Saudara, milikilah iman yang sehat. Jangan memiliki iman yang sakit. Milikilah iman yang sehat. Dasarnya adalah hidup di dalam Kristus. Karena ketika Yesus ada di dalam kehidupanmu, maka segala penyakit dan kelemahan dari antara bangsa itu pun lenyap. Tersiar kabar tentang Dia di seluruh Syria. Syria itu Asyur. Syria itu tempat bangsa Israel itu dibuang, saudara. Dan semua orang-orang yang buruk keadaannya, orang yang menderita penyakit, sengsara, kerasukan, sakit ayan, dan lumpuh, Yesus pun menyembuhkan mereka. Saudara, orang yang hidup di luar Tuhan, tubuhnya, jasmani dan rohani sakit. Tubuhnya, jasmani dan rohani tidak mengalami kuasa Tuhan. Tapi kehadiran Yesus membawa kesembuhan. Amin. Saudara, pada pagi hari ini, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah apakah keadaan kondisi keuanganmu, kondisi kerohanianmu sedang sakit. Dosa mengakibatkan kejatuhan. Saudara, ketika dosa mengakibatkan kejatuhan, banyak sekali masalah dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau benar-benar dipulihkan, perbaiki dulu iman kita. Perbaiki dulu hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa kita bisa jatuh di dalam, sudah jatuh, tertimpa tangga, ya, ditinggal oleh orang yang kita kasihi, kemudian sakit, kemudian jatuh di dalam jerat hutang,
kemudian ditinggalkan pula oleh orang-orang lain, orang-orang anak-anak yang kita kasihi, kemudian anak-anak kita jatuh di dalam dosa dan lain sebagainya. Selama hidupmu tidak ada Yesus di dalamnya, maka engkau akan mengalami kesakitan jasmani dan rohani. Orang-orang Israel yang ada di Syria, buruk keadaannya. Jadi saudara, tanpa Yesus begitu banyak masalah di tengah-tengah bangsa Israel. Buruk keadaannya, punya berbagai macam penyakit, sakit ayan, sakit lumpuh. Tapi apa yang terjadi? Yesus menyembuhkan mereka. Hanya Tuhan yang dapat memulihkan keadaan iman kita, saudara. Mari saudara, jangan izinkan hidup kita dibelenggu sakit penyakit. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Jadi saudara, bahkan Yesus naik dan khotbah di atas bukit. 5.000 laki-laki ada di sana. Belum ditambah perempuan, belum ditambah anak-anak. Taruh anak mereka 1. Lalu kemudian istri mereka 1. Menjadi 15.000 orang. Dan semuanya dalam keadaan sakit. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dunia ketika Yesus belum ada, itu sakit saudara. Makanya kenalilah keadaanmu. Ada orang datang dengan keadaan sudah terjerumus dengan persoalan demi persoalan yang itu begitu banyak. Dia bingung, saking bingungnya dia cari Tuhan, tapi dia juga menyalahkan Tuhan. Nah dalam keadaan ini saudara, hati kita memang sebelum mengenal Tuhan itu kita nggak ngerti apa yang terjadi. Tapi saudara yang di dalam Tuhan, belajar untuk setia. Nantikan Tuhan. Perlahan namun pasti. Ketika engkau setia mengikuti ajarannya, engkau akan sembuh. Nah, saudara, ketika Yesus datang dan menyembuhkan banyak orang, dia kemudian naik di atas bukit. Dia khotbah di atas bukit. Banyak orang yang sakit. Dia tidak bisa menjamah semuanya. Tapi dari khotbahnya, mereka mendengar dan mereka mengalami kesembuhan. Dan ketika dia khotbah di atas bukit, dia kemudian memberi makan kepada begitu banyak orang. Dan apa yang terjadi? Dari banyak orang yang makan itu, terjadi mujizat, ada sisa makanan. Nah, saudara, ketika Yesus membagikan makanan. Saudara, di dalam ayat 1 hingga ayat 14 dari Matius 5, sesudah Yesus melihat banyak sekali orang datang mencari dia. Saudara, kadang-kala orang datang nanti kalau sudah ada masalah, nanti kalau sudah ada tertekan, nanti kalau sudah nggak ada uang, lalu cari Tuhan. Ya, memang begitulah kita. Saya pun bertobat karena punya masalah. Saya pun bertobat karena merasa suntuk karena beratnya tekanan persoalan hidup. Tapi dengan itu, ketika kita ketemu dengan Tuhan dan kita mau dididik, diajar, lama-lama hidup kita jadi lebih sehat. Lama-lama kemudian kita mengalami pemulihan dan titik balik dan mengalami kuasa Tuhan. Saudara, ketika Yesus melihat orang banyak itu, orang-orang yang sakit, orang-orang yang dipenuhi dengan kegagalan, orang-orang yang lumpuh, banyak sekali, ia naik atas bukit. Ia duduk, ia mengajar. Yang pertama yang dia katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah artinya dia merasa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Aku tidak layak Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Aku ini gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jadi orang yang tahu bagaimana sikap hatinya bertobat di hadapan Tuhan, mereka akan empunya kerajaan Allah. Orang-orang seperti ini mengalami yang namanya kelahiran baru karena perjumpaan dengan Tuhan, karena merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, mustahil akan ketemu dengan Tuhan kalau hati Anda sombong. Kalau hati Anda tidak mau merendahkan diri mencari Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang merasa, saya nggak punya apa-apa, dalam roh saya rapuh, tapi saya ingin mengenal Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah kata kunci supaya dia mau datang kepada Tuhan, dan dia pasti akan mengalami kelahiran baru. Orang yang merasa diri penuh tidak akan mengalami roh Tuhan. Ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudara, firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai satu kebahagiaan jika engkau jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab pencobaan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji dan membuat pertumbuhan di dalam iman. Berduka cita dalam arti kalau Tuhan izinkan sesuatu yang mendatangkan kesesakan, saudara jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Tapi carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut bukan yang sifatnya kayak gampang hanyut atau gampang seperti kebanci-bancian, enggak. Tapi mereka yang lemah lembut, mereka adalah orang yang mau dibentuk, mau dididik.
mau mengalami Tuhan, mau mengalami firman dalam hidupnya. Nah, mereka akan memiliki bumi karena segala sesuatu orang yang lembut hatinya mau belajar dalam segala keadaan, ketika di kantor mau diajarin dia mau. Maka dia akan mendapatkan otoritas dan kuasa daripada Tuhan memiliki bumi. Ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Saudara, pada hari-hari terakhir ini Tuhan ingatkan, perbaharuilah imanmu, perbaharuilah mesbahmu, miliki penyembahan yang benar. Saudara, orang yang lapar dan haus akan kebenaran artinya hubungannya dengan Tuhan itu sehat. Kalau orang yang pacaran tapi udah gak ada rasa lapar, gak ada rasa kerinduan, itu pasti sakit. Nah, saudara, kemarin waktu saya makan dengan lahap. Lapar banget ini. Lapar banget, pengen sekali makan. Lalu Tuhan ingatkan seperti ini. Orang yang sakit, mustahil dia akan merasa lapar. Dia pasti akan merasakan lidahnya bitter atau rasa pahit. Gak bisa makan lebih dari 2 suap. Bahkan itu mungkin dia harus diinfus untuk mendongkrak dia supaya bisa mengkonsumsi. Nah, orang yang gak makan, dia pasti akan lemah. Dan saudara, orang yang lapar dan haus akan kebenaran mereka akan dipuaskan. Orang yang lapar dan haus akan Tuhan, yang merindukan akan Tuhan, mereka pasti akan ketemu dengan Tuhan. Saudara, ingat, kalau saudara masih punya kerinduan akan perkara-perkara rohani, rindu beribadah, rindu berdoa, rindu memuji dan menyembah Tuhan, berarti engkau sedang memiliki iman yang sehat. Tapi, kalau saudara tidak lagi memiliki rasa lapar untuk beribadah, rasa lapar untuk menyembah Tuhan, saudara sedang sakit rohani. Artinya yang saudara inginkan bukan lagi perkara-perkara rohani, tapi perkara-perkara jasmani. Adam dan Hawa ketika mereka jatuh di Taman Eden, mereka mengalami yang namanya kematian rohani. Mereka mengalami yang namanya kematian rohani karena mereka tidak lagi punya hubungan dengan Tuhan. Hati-hati saudara, orang yang tidak lagi lapar dan haus akan kebenaran, akan penyembahan, mereka sesungguhnya sudah mati rohani. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena akan beroleh kemurahan. Oh, luar biasa. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Inilah iman yang sehat, saudara. Lapar, haus, murah hati, suci hati, membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Sebab kepada kita dikaruniakan bukan sekedar percaya tapi menderita dengan Kristus. Berbahagialah jika karena kamu dicela, dihina, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikianlah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada guna lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara, jadilah orang yang memiliki iman yang sehat. Orang yang memiliki iman yang sehat pasti mencari Tuhan. Dan Tuhan berfirman, ucapan bahagia ini kiranya menjadi bagian kita. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran pasti karena hidupnya sehat. Tapi orang yang sudah tidak haus dengan perkara-perkara rohani, pasti ada sesuatu yang salah. Pasti dia sudah menyimpang. Pasti rohnya sudah mengalami yang namanya kesuaman rohani atau bahkan kematian rohani. Saya akan tutup dengan firman Tuhan dari 2 Korintus 13 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Mari saudara kita hidup tegak dalam iman, hidup dalam damai sejahtera dan lakukan kebenaran. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam kepada seorang yang lain dan cium yang kudus, salam dari orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Orang yang memiliki iman yang sehat pasti akan memiliki damai sejahtera. Milikilah rasa lapar dan haus akan Tuhan, sebab orang yang lapar dan haus akan Tuhan artinya dia hidup dan dia membutuhkan makanan itu. Dia masih hidup dalam nuansa surgawi yang membutuhkan makanan rohani, bukan sekedar makanan jasmani. Saudara, pastikan kita hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam iman yang sehat, dan tetap lakukan kebenaran. Mari berdoa. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu, engkau yang sakit disembuhkan, dan carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, bukti bahwa dia sehat, maka Tuhan akan memberikan kepuasan hatinya di dalam kebenaran. Dan saudara-saudara yang merindukan Tuhan, saudara-saudara yang membangun hubungan dengan Tuhan, yang tidak meninggalkan hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara akan mengalami bagaimana menikmati kerajaan Allah dalam hidupmu. Tuhan kiranya memberkati, menyembuhkan, memulihkan, dan membaharui kehidupanmu. Tuhan akan memperbaharui hubunganmu dengan Dia, sehingga kau memuji dan menyembah Tuhan, dan hidupmu mengalami kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Yesus, semua yang terima berkat firman Tuhan sama-sama katakan haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat beraktivitas, and God bless you.